Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada pertemuan pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Kemarin kita sudah membahas tentang pengaturan halaman dan format teks. Nah, sekarang kita akan membahas tentang paragraf, ya. Kita akan buka aplikasi Microsoft Word-nya seperti biasa. Oke. Kemudian saya akan membuka latihan yang kemarin. Kemarin latihan 1. Saya tidak buka blank dokumen, saya buka latihan 1 di sini sudah ada. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemarin kita sudah memberikan objek atau tulisan di lembar kerja kita, dan sudah kita atur jenis-jenis hurufnya, besar huruf, kemudian jenis huruf, kemudian juga hurufnya dikasih warna juga bisa, dikasih warna seperti ini juga bisa, ya. Itu sudah gampang, itu tentang pengaturan font. Tapi kita belum mengatur tentang paragrafnya, ya, paragraf. Nanti paragraf itu kita akan mengatur tentang perataan teks. Jadi teks yang kita masukkan itu nanti bisa diatur sedemikian rupa, bisa rata kiri, rata tengah, kemudian bisa rata kanan, dan bisa rata kiri kanan. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Itu menggunakan grupnya menu paragraf di sini. Jadi nanti di paragraf di sini di alignment namanya, ya. Contoh kalau kita mau mengatur perataan teks, misalnya di judul halaman kita abstrak, kita akan atur di tengah-tengah, kita tinggal klik di paragrafnya, kemudian kita klik di center. Nah, di sini di abstrak. Nah, maka di sini sudah teksnya rata tengah. Jadi tengah-tengah halaman kita yang kita buat. Nah, ini udah rata tengah nih. Jadi tengah halaman yang sudah kita atur seperti ini, ya. Kemudian untuk paragraf berikutnya yang ini, nah yang paragraf kedua, ini biasanya kalau tulisan di tengah-tengah seperti ini perataannya rata kiri kanan, ya. Kalau format penulisan karya tulis ilmiah itu perataan teksnya itu biasanya rata kiri kanan. Ctrl J, justify. Nah, rata kiri kanan. Nah, harus seperti itu, ya. Jangan sampai nanti tulisan kita seperti ini rata kiri, ini rata kiri, atau rata kanan seperti ini. Ya, kalau di karya tulis ilmiah itu rata kiri kanan, justify, Ctrl J, ya. Demikian juga di paragraf ini juga Ctrl J. Nah, ini berarti kita sudah mengatur perataannya, jadi sehingga rapi. Bisa juga kita bisa atur misalnya rata kiri, kemudian yang ini rata kanan. Nah, ini berlaku, perataan teks itu berlaku kepada paragraf, ya, kepada paragrafnya. Misal saya Ctrl A, kemudian ini Ctrl J. Nah, ini Ctrl J, maka dia rata kiri kanan semua. Oke, ini saya kembalikan lagi ke sini. Oke, untuk perataan teks, ya. Kemudian yang berikutnya kita akan memberikan namanya line spacing, jarak antar baris. Nanti ada beda antara jarak antar baris, kemudian ada juga jarak antar paragraf, berbeda. Nah, kalau jarak antar baris itu di mana? Ini saya aktifkan dulu show or hide paragraph. Nah, kalau jarak antar baris itu antar baris dalam satu paragraf ini. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga ada jarak antar paragraf nih, antar paragraf ini, P ini, dan paragraf ini. Nanti ada juga. Nah, biasanya di waktu mungkin dulu kalian membuat jarak antar paragraf, mungkin diberi seperti ini. Nah, ada jarak seperti ini, ya kan? Ini ada jaraknya. Nah, tetapi kita nanti tidak pakai cara seperti itu. Nanti ada namanya paragraf spacing before and spacing after, ya, nanti. Tapi ya, sekarang kita akan mengatur tentang line spacing, jarak antar baris. Nah, misalnya kita Ctrl A, kemudian line spacingnya itu di mana toh? Ini. Nah, di sini line and paragraph spacing. Jadi kalau di dalam panduan karya tulis ilmiah, line spacing untuk penulisan proposal itu memakai 1,5.
Nah, pakai 1,5 seperti ini line spacingnya. Ya, sekali lagi untuk penulisan proposal karya tulis ilmiah, line spacingnya memakai 1,5. Nah, 1,5. Tetapi nanti setelah kalian menulis karya tulis ilmiah, itu line spacingnya 2. Nah, menjadi 2, menjadi lebih lebar. Lebih lebar. Jadi kalau pada saat proposal itu kalian hanya menyusun dari bab 1, bab 2, bab 3, itu proposal ya. Itu memakai jarak spasinya adalah 1,5. Tapi kalau kalian sudah menyusun karya tulis ilmiah, sudah ditambahi dengan bab 3, bab 4, bab 5 ya, itu nanti memakai 2 spasi. Nah, ini 2 spasi seperti ini. Oke. Nah, berbeda ya, berbeda. Itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi line spacing. Nah, kemudian bagaimana cara mengatur jarak antar paragraf ini? Jarak antar paragraf misalnya di sini, kalau biasanya kalian beri jarak seperti ini. Nah, saya tidak menyarankan seperti ini. Besok waktu kuliah nanti pertemuan di online akan saya terangkan kenapa tidak saya sarankan seperti itu. Nah, nanti untuk memberikan jarak seperti ini, kita memakai yang namanya spacing before and spacing after. Jadi kalau saya klik di sini, nanti kita akan mengatur spacing after karena setelahnya, setelah dari kursornya ini kita ke layout, kemudian afternya di sini kita atur. Nah, untuk karya tulis ilmiah jaraknya itu 36 poin. Jarak judul bab dan materinya di sini, isi paragraf berikutnya itu 36 poin. Ya, nih 36 poin. Seperti halnya kalau nanti seperti ini. Nah, misalnya ada bab 1 pendahuluan. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya saya isikan kalimat ini misalnya. Oke. Nah, misalnya ini. Kalimatnya ini, oke, Ctrl J, saya Ctrl J. Ctrl J, kemudian jaraknya 1,5. Nah, seperti ini. Nah, ini Ctrl E, saya rata tengah. Kemudian di sini jarak paragrafnya kita buat layout, kita buat 36. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bisa dipahami? Ini. Jadi tidak di enter, tidak model enter, ini tidak ada enternya nih, lihat di sini. Nah, ini tidak ada enter ya. Berbeda kalau kalian seperti ini. Nah, ini kan ada enter, ada tanda enternya ini. Nah, oke, itu dulu bisa dipahami ya, memberikan line spacing dan jarak antar paragraf ya. Demikian juga nanti kalau jarak antar paragraf itu misalnya nanti di sini nanti ada A titik misalnya waktu latar belakang masalah. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini misalnya, contoh seperti ini ya. Ini saya seperti ini. Oke, ini misalnya seperti ini, kita geser seperti itu. Oke, latar belakang masalah. Kemudian di sini juga ini ada jaraknya. Yang ke bawah ini antara subjudul dengan paragraf ini kita ada jaraknya. Kita ke layout, kita jaraknya. Nah, kalau kita tidak bisa diatur seperti ini, maka kita pilih di ini paragraf, show paragraf ini. Kemudian ini centang yang di spacing before and after ini kita hilangkan. Nah, kemudian kita atur di sini 12. Nah, seperti ini. Ada jarak. Ya, berbeda dengan ini ya. Ini kan 1,5, ini 12 poin. Nah, nanti seperti itu cara mengatur spacing before and spacing after. Berbeda dengan line spacingnya, berbeda loh ya, berbeda. Ya, itu cara mengatur line spacing dan paragraf before and after. Oke, nah berikutnya sekarang. Berikutnya. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah, kalau dalam sebuah paragraf baru itu biasanya kalimat pertama dari sebuah paragraf itu akan menjorok ke kanan. Nah, seperti ini contoh. Kalau kalian biasa mengetikkan sebuah paragraf itu menjorok ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, menjorok ke kanannya itu ada aturannya, tidak asal menjorok saja, tapi menjorok ke kanannya itu sejauh 1 cm.
Nah, bagaimana cara mengatur supaya paragraf pertama dari sebuah kalimat atau sebuah paragraf itu menjoroknya sejauh 1 cm. Nah, kita atur di sini. Kita klik di home, kemudian di paragraf. Ini di sini ada show paragraph setting, Nah, kemudian di sini ada spesial. Kemudian kita cari yang first line. Nah, first line di sini kita atur by-nya. Di sini kalau di sini 1,27 secara default kita ganti menjadi 1. Nah, ingat kita cukup ketikkan 1 saja, tidak usah pakai sentimeter, cukup karena satuan yang kita pakai itu sudah sentimeter. Maka di sini sudah artinya bahwasanya baris pertama dari sebuah paragraf kita akan menjorok ke kanan sejauh 1 cm. Oke. Nah, seperti ini. 1 cm itu kurang lebih 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih 6 karakter. Nah, seperti ini. Nah, ini ada aturannya, menjorok 1 cm. Nah, nanti juga paragraf yang ini juga seperti itu, 1 cm, paragraf yang ini juga 1 cm. Nah, ini apakah 1 cm kita lihat sekarang. Nah, kita biasanya sih untuk menggeser paragraf itu kita bisa mencet tab juga bisa, tetapi mungkin jaraknya kurang tepat. Maka supaya kalau kita mencet tabulasi dan jaraknya bisa 1 cm tepat, maka kita harus atur dulu. Pengaturannya di sini di paragraf, kemudian di sini ada kolom tabs, menu tabs. Nah, kemudian di sini tabs default tabnya jangan 1,27, tetapi kita buat default tabs topnya itu 1 cm. Kemudian oke. Maka setiap kali kita mencet tombol tab, maka default tabnya adalah 1 cm, bukan 1,27 ya. Seperti itu ya cara mengaturnya. Oke, itu untuk memberikan paragraf, mengatur paragraf first line. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat yang namanya bullet and numbering. Apa sih bullet and numbering? Di sini ada bullet and numbering, ya. Nah, ini ada bullet, create a bullet list. Nah, apa artinya bullet and numbering? Contoh di sini, contoh misalnya. Bullet itu adalah memberikan sebuah simbol atau karakter di depan paragraf. Contoh misalnya, ini ada beberapa paragraf, misalnya ada nama, nah ini nama, kemudian enter, kemudian alamat, kemudian saya enter, itu sudah disebut paragraf ya. Kemudian nomor telepon misalnya, enter, kemudian keterangan. Nah ini, maaf, keterangan. Nah, ini misalnya. Nah, ini ada paragraf, kita cek. Nah, ini paragraf pertama, ini yang 1, 2, 3 dan sebagainya. Maka kalau kita blok, kita akan memberi bullet and numbering di masing-masing depan nama, alamat ini. Caranya kita tinggal klik ini. Nah, maka sudah ada tanda bullet. Bullet di sini kebetulan sih bulatan hitam ya. Tapi kita bisa memberikan yang lain. Caranya seperti ini. Kita klik tanda panah, kita bisa mengganti ini. Kita bisa mengganti ini kotak, kita bisa mengganti ini dan lain sebagainya. Kalau kalian nanti bisa mau ini define new bullet misalnya pakai simbol yang lain nih, bisa macam-macam nih. Bisa ini gambarnya mungkin sangat banyak sekali. Misalnya ini juga boleh. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu juga boleh ya. Ini namanya bullet. Nah, bullet ini kita bisa atur pergeseran paragrafnya. Contoh, kita atur di sini, kita geser ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, yang bergeser sejauh 1 cm tadi. Nah, ini kita bisa atur seperti itu ya. Bisa kita atur itu. Jadi, yang namanya bullet itu memberikan simbol atau gambar di depan paragraf ya, di depan paragraf. Ini paragraf. Bukan di depan baris lah ya. Bukan di depan baris. Misalnya contoh, ini ada 1, 2, 3, 4, ada banyak baris. Misalnya di sini saya beri simbol, saya beri bullet misalnya. Nanti yang diberi bullet yang mana gitu kan? Oh, ternyata yang ini sama ini. Berarti paragrafnya paragraf 1, paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, seperti itu. Bukan di depan baris ya. Berarti ini paragraf 1, paragraf 2 ya.
Tuh, misalnya ini juga tak kasih. Oh, paragraf 3 sampai sini nih paragraf 3. Nah, seperti itu membedakannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya numbering. Sama numbering. Numbering itu memberikan urutan angka. Kalau bullet itu memberikan simbol di depan paragraf, tapi kalau numbering itu memberikan urutan angka atau huruf di depan paragraf. Ya, jadi berbedanya kalau numbering itu ada urutan angka A, B, C, D atau 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Caranya sama, kita bisa blok seperti ini, kemudian kita klik salah. Nah, ini jadi A, B, C, D. Bisa juga kita pilih di sini ada angka 1, 2, 3, bisa juga ada angka seperti ini dan lain sebagainya. Kita juga bisa geser-geser seperti ini juga bisa. Ya, oke, itu ya untuk bullet and numbering. Nanti akan ada manfaatnya juga untuk membuat penomoran, subpenomoran. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya multi level. Multi itu banyak, level itu tingkatan, list itu urutan. Jadi tingkatan banyak urutan, istilah seperti itu. Contoh di seperti apa toh tingkatan banyak urutan tuh? Seperti ini misalnya, contoh ya. Contoh misalnya ini saya beri levelnya ini aja, ini dulu ya, 1 misalnya. Kemudian yang kedua ini saya geser ke kanan. Nah, ini jadi seperti ini. Atau ini dulu deh biar gampangnya. Sebentar. Oke. Ini saya nama. Ini 1 titik. Nah, seperti ini. Kemudian ini 2 titik spasi. Nah, seperti ini. Kalau ini saya geser ya jadi A. Ini misalnya 3 titik. Nah, dia tidak 3 tapi akan urut dari atas 2. Ini misalnya 3 titik. Nah, ini jadi 3. Misalnya angka 2 itu nanti akan menjadi bagian dari angka 1, sub bagian, kita geser ke kanan. Nah, ini jadi AB. Nah, inilah yang namanya level. Level 1, level 2. Ada nggak level 3? Contoh ini bisa geser level 3. Nah, ini jadi level 1, level 2, level 3. Jadi penomorannya ada 1 A kemudian I. Nah, kita bisa ganti sih pengurutan seperti ini, kita bisa ganti dengan ketentuan. Misalnya mau yang seperti ini boleh. Ini misalnya 1 nama 1.1, 1.2, 1.21. Ini bisa, atau bisa juga yang seperti ini, 1 A kurung I kurung juga boleh. Ini kita tergantung kita nanti ya, atau I nama A B 1. Nah, seperti ini. Nah, di cara tulis ilmiah juga ada nanti aturan-aturannya untuk multi level. Jadi nanti sehabis judul bab 1 gitu kan, ini level 1, kemudian ini level 2 nya ini A titik itu level 2. Kalau nanti ada level 3 misalnya seperti ini penulisannya nanti menjadi angka 1. Angka 1. Penulisannya seperti ini. Sebentar saya coba carikan. Nah, untuk levelnya, level untuk penulisan di KTI untuk proposal, levelnya di sini judul bab, ini level 1, ini judul bab 1, daftar lampiran, ini judul bab, termasuk judul bab. Kemudian level 2-nya itu judul subbab ini. Nah, latar belakang, rumusan itu jadi A. Kemudian baru ini level 1 lagi, ini kemudian level 2 lagi, seperti itu. Dan seterusnya. Demikian juga nanti untuk KTI-nya sama. Kita hanya sampai level 2 ya, multi level list namanya. Maka di sini ada namanya multi level list. Jadi kita cuma sampai level 2 saja. Jadi sini ini level 1 nanti untuk judul bab, kemudian sub judulnya itu level 2 sampai A, seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini nanti. Pendahuluan di sini, kemudian A latar belakang, rumusan itu menjadi level 2. Itu maksudnya ya. Maksudnya seperti itu. Oke. Itu yang dimaksud multi level. Di sini multi level list. Nah, kita bisa di sini ada increase and decrease indent untuk mengatur pergeseran indent. Misalnya kemarin kita geser nih, nah kita geser paragrafnya bisa seperti ini, kita geser-geser seperti itu bisa ya. Demikian juga kalau ini kita bisa kita geser
Misalnya ini saya clear formatting, kemudian saya ini, nah kemudian ini bisa saya geser-geser indentasinya. Nah ini seperti ini ya. Oke, itu cara mengatur paragrafnya. Oh ya, saya lupa, tadi ada yang di paragraf tadi adalah first line. First line tadi kan seperti ini, first line. Nah ini sejauh 1 cm maka dia akan menjorok 1 cm. Nah kemudian apa gunanya ini hanging indent? Ini ada hanging. Nah hanging ini bertujuan untuk pengaturan dalam pengetikan daftar pustaka. Contoh misalnya ini contoh ada daftar pustaka nih, ada contoh daftar pustaka di sini. Misalnya ini seperti ini. Kemudian pengaturan daftar pustaka itu seperti ini, hanging, pakai spesial hanging, kemudian 1 cm. Nah, artinya hanging indent itu baris kedua dari sebuah paragraf itu menjorok ke kanan sejauh 1 cm. Ini untuk pengetikan daftar pustaka nanti. Jadi contoh seperti ini, daftar pustaka itu nanti pengetikan daftar pustaka. Ini untuk contoh penomorannya A1, A kecil, 1 ini. Nah ini untuk levelnya seperti itu. Untuk daftar pustaka sebentar. Nah ini untuk daftar pustaka seperti ini. Nah sampurno. Nah ini baris kedua dari sebuah paragraf menjorok ke kanan, ini juga iya, sama ya, ini juga iya. Nah nanti seperti ini. Oke, untuk pengisian daftar pustaka. Oke, jadi seperti itu nantinya ya. Itu kemudian ya, kemudian kalau nanti kita akan menyusun daftar pustaka, kita tinggal seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini daftar pustakanya seperti itu. Oke, saya kira untuk yang pengaturan paragraf saya cukupkan sekian. Semoga nanti bisa semoga materi ini bisa kalian pahami untuk mengikuti mata kuliah saya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.